berjamaah di masjid, hadiahnya dari Allah, sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sepanjang malam dianggap sholat, semalaman tuh Pak, maka caranya jangan ninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi sepanjang malam kalau kita meninggal sekitar jam 11 malam, kan malam, mudah-mudahan dalam catatan Allah kita meninggal seperti lagi sholat. Karena orang yang sholat subuh berjamaah mah sepanjang malam dicatatkannya sholat terus. Kalau sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Jadi kalau isya dan subuh berjamaah meninggal misalkan jam 1, insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Usahakan ya, Bapak nggak boleh melarang istri ke masjid. Di Indonesia mah aman. Ibu ke masjid boleh, tidak boleh dilarang oleh suami sepanjang tidak jadi fitnah. Tapi ke masjidnya ibu-ibu jangan kepagian. Jam 2 terus ke masjid, pakai mukena dan becek, jadi hancur-hancuran di jalan. Nah ini kan jadi horor Pak. Ningali ibu-ibu jam 2 aceleng-acelengan. Bodas. Disangka naon Pak? Disangka mukena ya. Para pendengar yang baik, tadi sudah dibahas bahwa hidup mah pasti banyak masalah. Masalah itu bagian dari karunia, bukan bagian dari musibah. Musibah itu kalau salah menyikapi masalah. Sehingga ujian di sekolah itu karunia. Justru yang tidak diuji dianggap tidak sekolah, benar? Dan orang tidak lulus bukan karena soal. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Betul begitu? Nah, jika baru tahu jawabannya Jadi yang kita takuti dalam hidup bukan masalahnya. Yang kita takuti adalah salah menyikapi masalah. Apa di antara kesalahan kita? Kalau lagi ada masalah, di antara kesalahan kita kalau ngadepin masalah adalah sibuk mengandalkan selain Allah. Eta masalahna. Jadi kita mengandelin pikiran sendiri, ngandelin pengalaman, ngandelin orang, ngandelin ikhtiar, ngandelin strategi. Bukan tidak boleh mikir, tapi kalau tidak dibimbing Allah mah nggak ada apa-apanya. Benar? Sok mikir takar kebek, tapi tidak dituntun oleh Allah. Mikir apa? Urusan kalau dibikin mudah oleh Allah pasti mudah. Tapi kalau Allah tidak nolong, urusan remeh riut. Apalagi urusan riut, langsung vertigo. Nah hadirin, makanya kalau ada masalah langsung emut. Gimana caranya? Saya ditolong oleh Allah. Halo? Jadi jangan sibuk memecahkan masalah. Liar Pak. Tapi sibuk menjadikan masalah supaya kita ditulungan ku Allah. Bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup. Ujian sekolah mah minta tolong ke guru, malah dikeluarkan. Duhai guru yang baik, yang pintar, yang tahu jawaban soal, tolong kerjakan persoalan saya seluruhnya. Jangan serahkan kepada saya satu soal pun. Kata guru, duhai murid yang belet, keluar mana kan gitu. Tidak enak. Tapi kalau ke Allah sebaliknya,
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya sendiri dan terus menerus, birahmatika, dengan rahmatmu tolong saya ya Allah, tulungan abdi. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaiki ya Allah semua urusan saya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Nah, eta Rasul begitu Pak. Jadi Rasul mah tidak mau ngurus persoalan sendiri, teh enggak mau. Maunya mah ditulungan ku Allah tiap kedip mata teh. Pertanyaannya, kita suka enggak doa itu? Sering ngedoa-doa itu enggak? Jarang. Tahu sebabnya? Kan apa hadirin eta? Jadi kalau ada masalah teh langsung ngajerit, ya Hayyu ya Qayyum, duhai Allah yang maha hidup, yang mendengarkan, memperhatikan, mengetahui segala-gala. Ya Qayyum, yang maha kuasa atas segala-galanya. Segala-galanya takut ke Allah, diurus ku Allah siang malam terus menerus, dan sendiri we Allah ngurus segalanya. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah astaghits, tolong abdi ya Allah, tulungan. Mending ngajerit ke Allah tibatan kata tangga. Sebab tatangga ke tulungan. Kita minta tolong ke orang teh boro-boro nolong kita Pak, nolong dirinya sendiri juga. Kalau nggak izin Allah mah nggak bisa. Siga pesawat oyang tanuju umroh, wah puncang kieu. Si bojo teh istri teh kalau anu, bapak minta tolong kasih bapak. Uguhan si bapak keur ngayak-yak minta tolong ka pramugari hadirin. Tuh stres 2 kali lipat. Atos mah pesawat oyang ningali si bapak hate oyang. Nah, kita teh suka muntang teh ke selain Allah. Ini masalah utama kita. Ngarang we orang teh gak bisa tidur, mikir terus ya. Bari jeung besok teh lupa yang dipikirin semalam. Dan kejadian teh beda lagi Pak. Berapa banyak kita ngarang siang malam. Dan kejadiannya banyaknya mah nggak cocok dengan karangan kita. Baru capek-capek menderita, itu terjadi. Benar? Ini ada yang sudah pensiun, Pak. Puntennya ya wajah-wajah pensiunan ya. Bapak bisa ingat-ingat zaman sebelum pensiun ngarangnya juga kumaha, Pak? Kan ngarang segala ya, Pak. Allah kumaha lamun pensiun. Gaji dikit, cicilan belum lunas, kreditan masih banyak, anak belum tamat sekolah. Ternyata hirup we anggar ya. Benar? Kita teh kebanyakan ngarang, Pak. Jadi gimana metu ngarang? Tiap ngarang langsung ditilep ku doa tadi. Ngarang piting ku doa tadi. Kalau wakoek mah bungkus pasrahkeun ka Allah. Aduh, tegang, la haula wala quwata illa billah. Teu daya, teu upaya kecuali izin Allah. Tegang lagi, subhanallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pasti baik, semua takdir dari Allah membuat orang beriman. Saya yang zalim ya Allah. Pokoknya tengarang, piting, dengkek, smackdown, serahkan ke Allah gitu. Jadi maksudnya si ngarang itu jangan berjaya. Sebab lamun ngarang berjaya jadi susah tidur.
Nah, yep, we. Nah, lebih enak lagi kalau kita sudah mulai galau, pusing, atau zikir we. Pasrah ke Allah. Tiap mikir, tilep oleh zikir. Mikir, tekan ku zikir. Kenapa? Karena mikir tanpa zikir mah yang ngebimbing setan. Kalau mikir jadi zikir, yang ngebimbing Allah. Adkuruni, adkurkum. Makanya stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah, pengen lebih mantap, zikir naon wae, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Moal ayat kejadian apa-apa tanpa izin Allah. Walau gabung jin dan manusia mau nyelakakeun, moal cilaka tanpa izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Terus nanti mau ada yang nagih, langkaning yang nagihnya otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, man encok. La haula wala quwwata illa billah. Tiap cemas, timpa ku zikir. Tiap galau, timpa ku zikir. Sebut we nama Allah. Nah, yang mana ajalah. Yang kepikir asal benar. Jangan sampai asalnya ayat kursi, tungtungna fil alamina innaka hamidun majid. Salah, itu menjadi sholawat. Kita kurang fokus. Lebih mantap lagi, wasta'inu bisa beli masalah. Makin galau. Bobo, maaf. Ambil wudu, sholat. Oh, saya mah sholatnya terkhusyuk, tenanaon lah. Yang penting mah sholat. Mungkin dari 100% dapat 25%. Daripada sholat mah dapat apa-apa. Betul? Sehingga sedekah sieun teu khusyuk, keluarkeun we uangna. Kalau sedekah sieun teu ikhlas, lalu enggak sedekah di mana pahalana? Salat takut enggak khusyuk, salat aja. Dan Allah juga menghargai kita wudu. Allah juga menghargai kita mau salat. Allah teh mensyukuri kebaikan sekecil apapun. Allah tahu kita teh berbaluang segala kepikir. Allah tahu kita tuh seperti lagi nyelek HP. Tapi Allah lihat kita teh kecuplakan air wudu. Allah saksikan kita gelar sajadah. Allah tahu kita teh sujud, walaupun sujudna teh ngahing-hing teh salah, lain inget ke Allah. Tapi itu lebih baik daripada ngahing-hing kata tangga. Benar? Dan Allah mengerti kita tuh seperti apa. Dan Allah teh menghargai sekecil apapun kita berusaha mendekat ke Allah. Bapak Ibu pernah dengarkan kisah Nabi Musa kemarau panjang. Lalu minta tolong ke Allah. Ya Allah tulungan. Ya sing hujan. Tapi Allah berfirman ke Nabi Musa, eta di antara umatmu ada orang yang hidupnya terus-menerus berbuat maksiat seumur-umur. Si eta harus tobat. Atau diumumkan oleh Nabi Musa. Ini doa terhalang gara-gara ada ahli maksiat di sini. Ayo ngaku tobat. Si ahli maksiat ngaku, tapi nggak berani ngacung. Dan malu. Kan berbaik air mata. Aduh Allah, ampun abdi. Saya jelema anu berlumur dosa. Saya ahli maksiat, tapi saya tetap berani ya Allah. Tidak berani ngacu, malu. Tapi air mata nate banjir, Pak. Aya nu ningali, tidak ada yang lihat, tapi Allah lihat.
Allah tahu remuknya hati orang ini ngaku dosa. Tiba-tiba hujan turun lebat. Atau Nabi Musa aneh. Ya Allah, ini belum ada yang ngaku. Tapi hujan sudah turun. Lalu Allah berfirman ke Nabi Musa, sudah. Dia sudah mengakui dosanya. Dia sudah menjerit hatinya minta ampun. Yang mana ya Allah? Nabi Musa. Jawab Allah teh. Selama ini aja dia berbuat maksiat, tidak aku buka aib dosanya. Apalagi sudah tobat. Coba itu Pak. Itu teh Allah teh asyakur namanya. Maha mensyukuri kebaikan hambanya. Ada wanita nakal yang suka zina, melihat seekor anjing kehausan. Ini kisah bukan zaman sesudah Nabi, tapi Nabi menceritakan sebelumnya. Wanita ini turun ke sumur, ngambil air, pakai selopnya ngasih minum ke anjing, sambil jongkok. Nggak ada yang lihat, dia cuma duaan dengan anjing. Tapi Allah Maha melihat. Allah teh mensyukuri kebaikan hambanya, diampuni wanita itu. Nah gitu hadirin. Jadi ke Allah mah walaupun kita sangatlah butut gitu ibadah, derwe. Zikir jarang ingat ke Allah, zikir we terusin. Nanti dituntun oleh Allah dari zikir yang lalai jadi zikir ingat, daripada enggak zikir sama sekali. Aduh, saya mah sholat THC khusunah. Ayo, sok sholat tepat waktu. Sok sholat jamaah. Kalau masih belum khusyuk, tambah pakai sholat sunnah. Jangan lepas sholat duha. Jangan lepas tahajud. Walaupun masih jauh dari khusyuk, lakukan aja. Nah, Allah ngelihat atau beda dengan orang yang tidak tahajud. Tidak tahajud dan tidak khusyuk, pasti. Nah, khusyuk di mana? Ada tahajud aja. Sekarang dia tahajud, kurang khusyuk, masih ada tahajudnya Pak. Makanya entoslah ayeuna mah mun ayeuna naon mah ngeleprek, ngedupruk ke Allah. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jangan banyak curhat ke orang. Jangan curhat di status itu lah naon BBM naon segala negara itu. WA dan sebagainya, nggak menyelesaikan masalah. Dah orang yang baca WA mah manehna ge lalieur ya. Boro-boro nolong kita, nolong dirinya sendiri aja udah pusing. Betul, Bu? Pak. Ayo ngejepruk weh salat. Sok nangis waktu sholat, jum minta ke Allah, ya, beres sholat, jangan pakai bahasa Indonesia lagi sholat ya, nanti nggak sah sholat. Tolong ya Allah, nggak ke hati itu nggak boleh ya. Beres sholat baru ngawiwil ya, tolong ya Allah. Birahmatika astagith, tolongan abdi ya Allah, nyeri, perih. Sakit, aduh ya Allah, meninakkan bilang ke Allah, kunci panto, jangan ada siapa-siapa. Itu ku Allah pasti didengar. Demi Allah pasti didengar. Nggak mungkin nggak didengar. Tapi kebaikan hadirin. Cerita Allah mah disukai ku Allah. Ngaku, aduh saya majalma kotor ya Allah. Berumur dosa, sholat nggak bener, kelakuan buruk, hati kotor, ampun. Aduh, itu tambah-tambah disuka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Beres masalah mah bukan urusan kita, itu mah urusan Allah. Dan kita mah la haula wala quwata illa billah. Urusan kita mah bagaimana caranya supaya kita ditolongkan ku Allah.
beres, memperbanyak zikir, tobat, sholat, intan surullah yang surkum. Hayo aktif dalam membela agama Allah. Apa aja, ikut ke masjid, beberes, ini masjid segini besarnya, nanti saya mau lihat toiletnya ya, bersih enggak? Bersih Pak? Bagus kalau bersih. Kalau kurang bersih, ladang aman. Pergi dari rumah, beri ngawiwi banyak masalah. Ya Allah, beri ngagosek-wesek. Abdi mah baru bisa ini, berjuang teh ya Allah. Sasapu atau nyuci mukena. Ya Allah, abdi teh nyungkeun ditulungan oleh Allah. Belum bisa berjuang banyak, baru bisa nyuci mukena masjid. Oh, gak ada yang kecil dalam pandangan Allah, Pak. Jarang ibu-ibu aja mungkin nyuci mukena masjid. Motor yang mukena banyak. Ini serius, Pak. Mengutin sampah. Oh, itu bagian dari dakwah. Dakwah tidak harus ngomong terus. Tidak semua orang ngomong. Pusing atuh ya. Sekarang sama masjid dakwah semua ngarah ngomong. Saya siapa yang dengar? Apalagi supaya ditolong Allah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong orang yang senang menolong sesama. Jadi lamun masalah neken, cepat tutulung. Sedekah tingkatkan. Bisa dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu. Pokoknya mah ingat aja, kalau masalah makin berat, makin banyak nolong orang. Karena janji Allah, Allah akan menolong, selalu menolong orang yang senang menolong sesamanya. Jadi jangan pengen ditolong oleh orang, pengen ditolong oleh Allah dengan cara memperbanyak nolong orang. Der aja hadirin. Saya mah nggak punya duit buat sedekah. Kan senyum mah nggak perlu pakai duit ya. Emang digantelkan di atas. Senyum sodako, berkata baik sodako, dakwah itu dengan akhlak juga sodako. Ayo, Bu, Pak, jangan suka ngarep-ngarep ditolong orang, tapi ngarep-ngarep bisa nolong orang. Sing ikhlas. Cukup Allah yang menilai. Kita udah nolong, dia nggak tahu terima kasih, ya nggak apa-apa. Bukan urusan kita. Urusan kita kan nolong deh supaya ditolong Allah. Bukan supaya diterima kasihin orang. Kita udah nolong, malah dia nggak menghargai, akan baik. Bukan urusan kita. Urusan kita mah nolong orang supaya Allah nolong kita. Nolong teh bukan selalu harus kejadian yang kita inginkan. Nolong teh supaya kita tetap dekat dengan Allah, Pak. Jadi, misalkan punya hutang. Kita pengen ditolong Allah, tidak identik harus lunas hari itu juga. Pertolongan Allah teh jadi kita apet dengan Allah, itu pertolongan Allah yang utama. Lunas utama nanti ada waktunya. Ya. Dekat dengan Allah lebih baik daripada utang kita. Daripada lunas utang, lunas tahajud. Oh, ini teh perlu latihan. Benernya mah gampang. Ya, selama juga rada gampang, Pak. Tapi praktek nama sami, abdi ge jungkir balik, Pak. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Alhamdulillah. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan para pendengar juga enggak bosan. Oh, kemarin aja dipijat. Ada bapak-bapak tunanetra. Pijat, aduh, aku dengar radio dari dulu. Walaupun enggak masuk-masuk. Enak pijat. Aku kepala abdi teh pada banyak. Gusti, enak bisa jadi tukang pijat. Untungnya hanya di kewang tegak. Masya Allah. Di ujung kaki tapi ke ujung rambut mah ditekan ku siku. Allah hebat tukang pijat. Eleh abdi mah nurut hebat. Nangkuban nangkarak miring ternyata ada pemerintah yang lebih dipatuhi tukang pijat.
Eta mah bilang goler, miring kiri, miring kanan, duduk, wah, ditakan kusiku, lutut, nurut abdi teh Pak. Nyeri jadi kita nurut, bayar deh Pak. Beliau mah nggak pengen dibayar ya, tapi kita harus tahu terima kasih udah diberi nikmat oleh Allah lewat beliau. Gitu, alhamdulillah. Terima kasih Akang, ini pasti lagi dengar ya. Mudah-mudahan barokah pijetana karales ke kayuna ya. Lebih segar. Nah gitu ibu bapak sekalian, jangan banyak menangisi masalah. Tangisilah dosa-dosa pengundang masalah. Nangislah. Syukur Allah memberi masalah, berarti Allah akan memberikan karunia. Karena antara kepahitan dengan karunia itu tidak sebanding. Bisain kecil, tapi karunia yang besar itu ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau kita sabar, Allah akan memberikan keberkahan yang besar, curahan rahmat dan dituntun dalam hidup kita. Paling enak hidup dituntun teh hadirin, efisien dan efektif hidupnya. Ngomong dituntun, cariosana raos, bagus, enak. Kesini sekarang cari masjid ini dituntut, gak tersesat. Jadi kalau mendengar tuntunan Allah tuh diberikan kepada orang yang sabar. Makanya wasta'inu bisobri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah ini materi yang nanti akan dibahas lebih lengkap di Masjid Agung Tasikmalaya jam 9:30 ya. Silahkan datang lebih awal supaya kebagian tempat. Nanti lebih dalam lagi mungkin ilmunya. Ini kan wajahnya wajah-wajah banyak masalah. Udah kelihatan Pak dari tadi teh usuh pisannya. Wah, ya tepat di masalah abdi itu. Semuanya ngomong yang sama. Tahu kenapa? Karena yang ceramahnya juga sama, Pak, gitu. Jadi menjiwai ya. Udah segitu aja. Terima kasih para pendengar yang baik. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi di Tasik teh, alhamdulillah, Priangan Timur. Ini targetnya 2, sekian miliar teh melampaui kemarin, tahun kemarin terlampaui sehingga bisa membantu banyak masyarakat. Ini kotak segede gini teh Pak, tahun 2014 terkumpul 30 miliar ya. Tahun 2015 kemarin 52 miliar dari kotak dan yang lain-lainnya tuh ya. Dan rekornya tuh diperoleh oleh orang Tasik. Biasanya kenceleng-tengan 30.000 sehari 1.000. Di Tasik mah satu kenceleng bisa 2,5 juta Pak. Oh pasti kembali kepada beliau sendiri. Bekal ini ke rumah masing-masing ya. Diisinya mah hanya oleh uang-uang sisa aja ya. Misal beli cengek 10.000, uangnya 50.000. Nah sisanya masukin ke kotak infak. Ah dasar pelit, baru juga rencana. Harusnya mah amin gitu Pak. Kalau aku kodok mau kiat gitu. Kalau sudah penuh bagaimana? Kotak infak ini kalau penuh, lihat kalau ada tetangga sakit nggak punya uang, keluarin, kasihin, pakai nolong tetangga. Ada masjid itu rusak, Saniona naon, kumpulkan, beli di masjid. Tapi kalau nggak ada yang perlu, tinggal telepon ke sini, SMS, nanti datang dijemput ya. Intinya dari kotak ini tiap orang tiap hari sodako. Nanti mau kumpul kemana aja sama, itu jadi amal soleh. Tapi kalau dikumpulkan ke dompet peduli umat, ya nanti dari sini teh jadi masjid, jadi hafiz Quran, ada yang jadi dokter, ada yang jadi rumah, ada yang jadi menolong orang sakit, ada yang jadi modal buat usaha orang-orang yang nggak punya uang. Dari sini Pak, uangnya uang kecil, tapi kalau ngumpul sedikit demi sedikit menjadi tebing, jadi gunung, jadi pantai, segala rumah bapak ya.
Para pendengar, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah sampai jumpa siang nanti jam 9, setengah 10, bagian setengah 10 di Masjid Raya Tasikmalaya, Masjid Agung ya. Atur nuhun kasadayana, wasta'inu bisabri wal sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kuncinya perbanyak zikir setiap waktu. Insyaallah innallaha ma'as-sabirin. Terima kasih. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MG, kita telah menyimak tausiah bersama dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Tasikmalaya, Darut Tauhid Bandung. Alhamdulillah kita telah terhubung bersama dengan Ustadz Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silakan Ustadz. Terima kasih Kang Dikri ya. Iya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu para pendengar jamaah yang berada di Masjid Darut Tauhid yang dimuliakan oleh Allah, semua manusia pasti akan selalu dihadapkan dengan masalah. Ada yang tidak punya masalah? Ada, ya itulah masalahnya. Nggak ngaku kalau punya masalah. Tapi kita jangan takut dengan masalah-masalah itu. Yang kita takuti adalah kalau kita itu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 tipe manusia yang hidupnya menderita. Gitu. Tipe yang pertama adalah manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Jadi kalau yang tertanam dalam diri kita bahwa hidup kita selalu mulus, maka dia akan menderita. Kapan? Tatkala berhadapan dengan sesuatu yang tidak mulus. Berkeluarga, menikah misalkan. Yang dipersiapkan adalah kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam memori adalah hanya itu. Pada saat dia hadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia akan menderita ya. Karena yang dipersiapkan adalah mulus. Di jalan raya yang dipersiapkan, kalau jalan ke daerah Cianjur misalkan, oh jalannya mulus, ternyata di jalannya bukan sesuatu yang diharapkan. Ternyata yang mulus hanya sebagian saja, sebagian besar tidak mulus. Di perjalanan uring-uringan, coba kalau tahu begini saya tidak akan berangkat. Kan sudah berangkat, ya dinikmati saja kan gitu. Kan kita suka mempersulit diri kan seperti itu. Ketika pergi misalkan wisata rohani, sudah sampai di sini ngeluh, ternyata jauh sekali, ternyata nggak enak, oh ternyata kan sudah nyampe kan gitu, dan capeknya juga sudah. Nah, kalau kita berpikir hidup ini selalu mulus, kita akan menderita. Yang kedua, tipe manusia yang kedua adalah manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang selalu diharapkan. Harapannya mendapatkan pelayanan, tidak mendapatkan pelayanan, menderita, kecewa. Ini ada tamu dari Jogja ya, alhamdulillah, saking ngayuk Jogarta. Ini Bapak Ibu
Dari Jogja jauh. Jogja jauh nggak Pak? Tergantung. Kalau Bapak kemarin pas berangkat tidur, bangun tidur sudah sampai di Bandung, deket Pak itu. Kan perjalanan dari kemarin Pak ya. Dari kemarin, dari Jogja ke Bandung. Ini bisa menjadi masalah perjalanannya, bisa tidak. Sampai di sini bisa bahagia, juga bisa menderita, tergantung siapa? Diri kita. Sampai di sini ke kamar mandi, ngantri. Coba kalau tahu ngantri seperti ini, saya akan wudu dari rumah, mandi dari rumah, kan sudah kemarin. Tahu begini saya tidak akan ke Darut Tauhid. Sudah sampai di Darut Tauhid juga. Sampai di sini ternyata agim tidak ada. Gitu. Jelas tidak ada. Sudah. Jangan ngarang. AA-nya kan tidak ada di pesantren. Adanya AA banyak sekali kan. AA banyak banget di sini kan itu. Jadi orang yang mengira bahwa hidup selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, itu dia akan kecewa. Tidak mungkin kita selalu mendapatkan apa yang kita harapkan. Benar Pak ya? Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, kita nikmati. Di perjalanan ternyata macet, nikmati. Jangan sampai sudah sampai di sini, kemudian kemarin perjalanannya macet. Kalau tahu jalannya macet begitu, jalannya belok-belok lagi Pak di sini Pak. Kan dari Jogja lewat jalur sana kan belok-belok jalannya tuh. Tahu-tahu jalannya belok-belok begini saya nggak akan ikut. Kan sudah sampai di sini kan itu. Pendamping kemarin nggak cerita kalau jalannya belok-belok, tahu-tahu jalan belok-belok nggak akan ikut. Kan sudah sampai di sini. Mabuknya juga sudah kan gitu. Udah nikmati. Jadi yang pertama apa tadi apa Pak? Manusia yang menderita satu, yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus, mulus saja. Giliran menghadapi yang tidak mulus, dia akan menderita, kecewa. Yang kedua adalah manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Apa yang dia dapatkan sesuai dengan harapan. Kalau dia punya pemikiran bahwa saya akan selalu mendapatkan apa yang saya harapkan, akan kecewa. Kenapa? Hidup ini tidak pernah selalu berada sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang ketiga, manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai oleh orang lain. Ini Rasulullah yang mulia, ini Rasulullah mulia, akhlaknya luar biasa. Apakah Rasulullah saat itu dicintai oleh semua orang? Tidak. Orang-orang Yahudi malah memusuhi Rasulullah. Bahkan Rasulullah dilempari dengan kotoran unta, dibaikot, diusir. Padahal Rasulullah kurang mulianya apa? Akhlaknya. Nah kita ya, yang akhlaknya masih seperti ini, masih terus berusaha untuk memiliki akhlakul karimah, jauh dari Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, yaitu satu, menjadi bagian introspeksi diri kita. Bisa jadi dia tidak suka karena akhlak kita yang belum bagus. Berarti PR-nya adalah kita perbaiki. Akhlak kita perbaiki supaya akhlakul karimah. Jadi jangan selalu berharap mengira bahwa semua manusia akan mencintai kita. Kalau ada yang tidak suka kepada kita, ya itu hak dia. Yang penting kita melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Kemudian yang keempat, manusia yang selalu mencintai sesuatu, ya, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Harta, tahta, jabatan, termasuk wanita, itu adalah harusnya menjadi jalan kita semakin dekat dan mengenal Allah.
jangan dicintai, jangan mengilahkan. Kan ilah, kan ilah itu siapa? Kan kita suka menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah. Ilah itu tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat kita berlindung, tempat kita meminta, ya. Segala-galanya itu adalah ilah. Nah, pertanyaannya, kita selama ini lebih mengilahkan apa? Dunia, nih mohon maaf, kita kadang-kadang lebih nyaman, lebih enak punya uang banyak daripada tidak punya uang. Benar kan? Ketika tabungan kita banyak, kita lihat tenang, sudah punya tabungan banyak, berarti ilahnya siapa? Tabungan. Hati-hati nih. Yang tenang hidupnya karena punya jabatan, ini secara tidak langsung dia mengilahkan jabatan. Istri begitu cintanya kepada suami, ya, sehingga kadang-kadang melupakan Allah, berarti juga mengilahkan suami. Kebalikannya juga suami, mama, aku cinta sama masih hidup semati. Bohong bu, itu bu. Jadi kalau ibu meninggal dunia, apakah suaminya mau ikut meninggal dunia? Silakan ibu kalau mau meninggal duluan, bapak ya cari lagi, kan gitu. Jadi kita lebih terasa nyaman, enak, bahagia, tenang, tentram ketika ada dunia di sekitar kita. Itu secara tidak langsung kita mengilahkan dunia. Harusnya Allah yang membuat kita bahagia, Allah. Dunia itu ya begitu, dikasih, ditarik terus gitu. Nih bapak ibu sesepuh santri PMK kan sudah lebih duluan ya mengalami kondisi seperti ini, benar kan Pak? Kadang punya uang, kadang tidak punya uang, kadang tidak punya uang, kadang tidak punya uang, gitu. Biasa, masih hidup sampai sekarang. Tapi kalau cintanya kepada dunia dalam rangka taat kepada Allah, nah itu yang harus kita lakukan. Kenapa ibu cinta kepada suami? Karena Allah memerintahkan kepada kita istri untuk mencintai suami. Kenapa bapak mencintai istri? Karena ini adalah amanah dari Allah yang harus saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Maka saya mencintainya, dan mencintainya diarahkan untuk mengenal Allah, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia itu dijadikan sebagai alat, ya, bukan sebagai tujuan. Dunia itu sebagai alat untuk kita dekat dengan Allah, untuk kita menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah, bukan menjadi tujuan kita. Itu dunia. Nih teman-teman santri, di Darut Tauhid kalau salah niat, ya hanya datang sini ke kelas, pulang ke asrama, mandi, tidur, ke kelas lagi, di kelas tidur lagi, ke masjid tidur lagi, mau sholat nunggu qomat tidur lagi, habis sholat setelah salam tidur lagi. Itu namanya Abdul Qofa atau Kang Tidur gitu. Abu Naum katanya. Jadi pindah tidur, pindah-pindah saja. Makanya kenapa tadi disuruh pindah? Karena kalau pindah minimal bergeser, jadi ngantuknya hilang kan gitu. Tapi kalau tetap di pojok sana bersandar, nah, ngantuknya terus bertambah kan itu. Kalau bergeser, berdiri, bagus. Kalau dari sana berjalannya berdiri, muter dulu ke sana, balik lagi, itu udah ngantuknya hilang kan gitu. Ambil air wudhu. Nah, itu yang keempat. Jadi manusia yang selalu mencintai sesuatu
mencintai dunia bukan karena Allah. Tapi kalau mencintainya karena Allah, maka akan lebih prioritas Allah. Jadi nanti salah satu buktinya nih, dia lebih suka kepada handphone, komputer, ataupun seruan Allah. Kalau ada adzan Allahu Akbar, lebih utama menjawab adzan ataupun menjawab SMS. Ayo jujur, menjawab adzan bersamaan dengan menjawab SMS kan gitu. Kita lebih prioritas menjawab SMS. Bahkan kadang-kadang pernah di sini gitu, sudah Allahu Akbar, sudah beberapa ini handphone dia bunyi, langsung sholatnya dibatalkan. Jawab telepon terlebih dahulu, takbir lagi, maaf saya lagi sholat, masukkan Allahu Akbar gitu. Ya Allah, sedang menghadap Allah ini, sedang menghadap Allah, ditelepon sama manusia. Lebih prioritas manusia daripada, padahal bisa jadi hanya sesuatu yang kalaulah dijawabnya nanti itu tidak menjadi bencana besar. Ternyata tidak. Begitu jawab, maaf saya sedang sholat, nanti saya telepon habis sholat ya. Nah, diuji Allah, teleponnya bunyi lagi dari orang lain kan gitu. Akhirnya apa? Turun ke bawah Pak gitu, nungguan kayak nggak tahu sholatnya jadi atau tidak kan gitu. Ini ada di sini waktu itu. Memang bukan santri ya. Santri yang mau nyantri kelihatannya kan gitu, yang mau nyantri berarti dunia. Saya ingat apa yang disampaikan Syekh Ali Jabir. Beliau menyampaikan kalau umat Islam itu waktu yang digunakan untuk membaca SMS, WA dan lain sebagainya itu sama dengan waktu yang digunakan untuk membuka Al-Quran, maka di Indonesia itu akan banyak hafidh-hafidhuh, karena banyak waktu yang digunakan untuk buka handphone, balas SMS. Sok nih yang punya handphone, kalau santri ini memang sengaja tidak dikasih handphone ya, tidak boleh pegang handphone. Santri handphonenya disimpan, bangun tidur belum apa-apa yang dibuka handphone, jawab SMS. Mau masuk kamar mandi, buka lagi handphone lagi. Keluar dari kamar mandi bisa ada yang jawaban yang tadi, dibuka lagi. Mau sarapan, handphone lagi, bahkan handphonenya di sampingnya, gak kemana-mana. Mau berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah, handphone lagi dibuka. Di kelas dibuka lagi, terus kan itu. Sehari kalau dihitung berapa kali kita buka handphone Pak? Ayo kira-kira berapa? Berkali-kali, saking susahnya ngitung. Pertanyaannya, berapa kali satu hari kita ketemu dengan ayat Al-Quran? Kadang-kadang gak ketemu apa? Nanti pas malam Jumat Yasinan kan gitu. Jarang ketemu Al-Quran, sementara handphone selalu ketemu. Jadi saya tafakuri, benar ya, kalau waktu ya kita banyak gunakan untuk membuka Al-Quran seperti membuka handphone, kayaknya luar biasa. Kita sudah banyak tambah hafalannya. Kan kalau kita membaca SMS, suka paham tidak? Paham. Kalau baca Quran, ya itu masalahnya, tidak paham. Jadi tidak tertarik karena tidak paham. Kemudian yang terakhir adalah manusia yang tidak bergantung kepada Allah. Jadi manusia yang tidak bergantung kepada Allah berarti bergantung kepada selain Allah, mengilahkan selain Allah. Dia hidupnya akan menderita. Kenapa? Yang bisa menolong kita hanyalah Allah. Yang bisa meringankan urusan kita hanyalah Allah. Berarti kalau kita ingin bahagia, tidak menderita, kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama apa? Tipe manusia yang hidupnya menderita. Satu, manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Berarti kita harus siap bahwa hidup ini akan dihadapkan dengan ujian-ujian. Siap. Seperti seorang siswa ketika dia mendaftarkan sekolah, ini kan hari ini yang mau masuk SMP Darut Tauhid ujian ya. Saingannya banyak.
Begitu sudah diterima, dinyatakan, misalkan Raffi, diterima masuk SMP Darut Tauhid, sudah siap. 3 bulan yang akan datang saya akan ujian, 6 bulan yang akan datang akan ujian, 1 tahun yang akan datang saya akan ujian kenaikan kelas. Kalau dari awal kita sudah siap itu, nanti pada saat menghadapi ujian tenang. Kenapa? Sudah siap dari mulai sekarang. Dan siap akan ikut ujian. Tapi kalau dari sekarang ketika diterima jadi santri langsung, Pak Ustadz, Pak Guru, boleh nggak nanti pada saat ujian saya tidak ikut ujian? Boleh. Terus gimana caranya? Mulai hari ini jangan sekolah di Darut Tauhid, karena nanti akan ujian, kan begitu? Nggak akan diterima, Pak. Kenapa? Karena tidak mau ikut ujian. Karena syarat sekolah di sini ya harus mau ikut ujian. Kalau nggak mau ikut ujian, ya sudah jangan sekolah saja. Sama, hidup kita begitu. Kalau tidak mau diuji oleh Allah, syaratnya gimana? Meninggal, kan gitu. Kalau sudah meninggal nggak akan diuji oleh Allah, tinggal menikmati hasilnya. Jadi hidup seperti itu, kita nikmati. Jadi siap. 2, manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan, inginnya semua sesuai dengan harapan. Yang ketiga, manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai oleh orang lain. Nggak mungkin ya, Rasulullah saja yang mulia tidak dicintai oleh semua orang saat itu, apalagi kita. Kemudian yang keempat, manusia yang selalu mencintai sesuatu, cintanya bukan karena Allah. Dan manusia yang tidak bergantung kepada Allah. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Nah, 1, kesiapan menjalani hidup yang tidak mulus. Lawannya tadi, harus siap. Hidup itu tidak akan selalu mulus sesuai dengan harapan. Yang kedua, siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Akan menjalani sesuatu yang tidak diharapkan, siap dari sekarang. Yang ketiga, siap dibenci oleh orang lain. Nggak apa-apa dibenci oleh orang lain. Yang penting kitanya baik, tidak membenci orang lain. Orang tidak suka kepada kita, itu hak dia tidak suka kepada kita. Yang penting kita baik. Kita tidak merugikan orang lain. Kita tidak menzalimi orang lain. Kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat, siap tidak terlalu mencintai dunia, ya, jangan terlalu cinta terhadap dunia. Dunia, ya, jangan disimpan di dalam hati. Ya. Kalau dunia disimpan di dalam hati, dunia ada tinggi hati, dunia tidak ada sakit hati. Benar kan? Kalau dunia disimpan di dalam hati, kalau punya dunia menjadikan kita tinggi hati, tidak punya dunia menjadi sakit hati. Kalau kita punya sepatu walaupun harganya 1 juta, tetap simpanlah di kaki. Punya kopiah 20.000, ini 20.000 kopiahnya. Punya kopiah 20.000 walaupun harganya 20.000, simpannya di kepala, jangan dibalik. Karena saya punya sepatu harganya 1 juta, maka sepatu saya simpen di kepala. Tapi kopiah ini harganya 20.000, saya simpen di kaki. Itu namanya error, kan gitu. Ya walaupun ini 20.000, memang tempatnya di kepala, simpen di kepala. Sepatu walaupun harganya 1 juta, musim hujan dipakai kehujanan, biarin. Tapi itu nginjek kotoran, ya nggak apa-apa, memang tugas dia seperti itu, di bawah nginjek kotoran, kena kotoran, nanti kan bisa dicuci, kan gitu. Jadi meletakkan, memposisikan dunia seperti itu akan enak hidup. Jadi siap ya dibenci oleh orang lain, siap tidak terlalu mencintai dunia, dan siap bergantung kepada Allah. Apa amalannya? Kunci mendatangkan pertolongan Allah. 1, jangan lupa bangun di sepertiga malam terakhir untuk munajat kepada Allah. Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau ingin menjadi orang-orang yang
terpuji, maka luangkan waktu. Belum bisa setiap hari, agendakan minimal di hari libur saya bisa tahajud. Ada tahapan begitu. Santri di sini dibangunkan, ini kan efek santri baru kan begitu. Biasanya bangun jam berapa di rumahnya masing-masing? Jam 7, jam 10 sekalian sholat duha, katanya subuh merangkap duha kan gitu. Di Darut Tauhid jam 3 sudah dibangunkan. Memang luar biasa, mudaris itu harus ekstra, dibangunkan di kamarnya, bangun pindah ke ruang tengah, tidur lagi ternyata di ruang tengah gitu. Di ruang tengah dibangun, ayo bangun-bangun, ke kamar mandi, ternyata lama sekali di kamar mandi, ternyata tidur lagi di kamar mandi, diketrokan sama yang lainnya, diketrokan lagi, udahlah ke masjid, tidur di masjid. Pantesan di masjid pada tidur tadi ya, tadi dikejar-kejar sama mudaris. Kenapa? Di kamar dikejar, di ruang tengah dikejar, di kamar mandi dikejar, pergi ke masjid dikejar juga, sampai di sini suriko tausiah dikejar, dibangunin ya. Ya memang begitu. Tapi nanti lama-lama jadi kebiasaan enak. Tidak perlu disuruh, menjadi kebutuhan kita. Karena merasakan nikmatnya itu menjadi kebutuhan kita. Kemudian apalagi bersedekah, ya. Banyak bersedekah, banyak membantu orang lain, banyak meringankan beban orang lain. Termasuk minimal sedekah yang paling gampang adalah senyum. Tabassumu liwaji ahika shadaqatan. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau kita belum bisa banyak bersedekah dengan materi, perbanyaklah sedekah dengan senyum. Bibir daripada nganggur, pakai senyum ya. Tapi syarat senyum harus ada lawannya. Jangan sampai dipraktekkan turun dari masjid senyum-senyum sendiri. Wah, itu bukan rekomendasi dari saya ya Bu ya. Ya ada lawannya. Lawannya pun harus sejenis, sama-sama manusia. Ketemu kucing senyum, ayam senyum kan itu. Wah, itu bahaya. Nanti langsung dibawa ke rumah sakit jiwa di situasi ini kan itu. Karena senyum-senyum. Mengamalkan ilmu. Tabassumu liwaji ahika shadaqatan. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Banyak sedekah, banyak membantu orang lain, maka Allah akan meringankan permasalahan kita. Jadi kalau kita banyak menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Itu janji Allah seperti itu. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolonglah orang lain, bantu orang lain. Membuat apalagi banyak bersolawat kepada Rasul. Itu termasuk bagian amalan yang bisa kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah ya. Tahajud diperbanyak, sedekah ditingkatkan, membantu orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Pastikan diri kita menjadi orang yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Dan juga perbanyaklah sholawat. Dan masih banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, waktu sudah mendekati pukul 6. Terima kasih dan informasi bagi yang ingin bergabung di program Belajar Santri Siap Guna, Belajar Sabtu Ahad, masih dibuka sampai tanggal 7 Februari dan insya Allah pradiklat akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 14. Silakan para pendengar, Bapak Ibu yang punya putra putri ingin belajar di Darut Tauhid di hari libur, bisa bergabung di program Santri Siap Guna. Kemudian bagi yang ingin menitipkan putra putrinya untuk belajar di Darut Tauhid ya, TK, SMP, SMK, SMA. Untuk SMP Ahwat ini sudah penuh, luar biasa ya, masih jauh tahun ajaran barunya ya, tapi sudah penuh Pak. Yang SMP seminggu yang lalu kuotanya tinggal 10 orang yang ikhwannya, nah itu. Tapi yang daftar sudah banyak. Siaplah minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan jalan bisa belajar di Darut Tauhid. Kalaulah tidak di Darut Tauhid, banyak tempat lain. Jadi kalau hari ini ada ujian seleksi masuk, pasti tidak bisa semuanya diterima. Ya, pasti tidak semua bisa masuk, tapi yang diterima alhamdulillah berarti mendapatkan kesempatan untuk belajar di Darut Tauhid. Yang belum diterima berarti kesempatan belajar di tempat lain. Boleh nggak nunggu tahun depan? Ya, daftar dari sekarang kan gitu. Dan bagi yang ingin juga umroh dengan Darut Tauhid ya,
di bulan Maret tanggal 2 juga ada pemberangkatan, ini paket